Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Nur Fitriadi, NIM 20061212574 dari kelas Agroteknologi B. Nah, pada praktikum botani yang kelima kali ini, kita akan memperagakan tentang metabolisme. Metabolisme berasal dari kata metabole, yang artinya itu perubahan. Metabolisme juga diartikan sebagai penukaran zat antara suatu sel dengan organisme secara keseluruhan dengan lingkungannya. Nah, pada metabolisme ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada difusi, yang kedua ada osmosis, yang ketiga ada plasmolisis, dan yang keempat ada deplasmolisis. Nah, setelah itu kita juga akan mempelajari tentang fotosintesis dan juga transportasi. Oke, baik, yang pertama ialah tentang difusi. Difusi itu adalah campuran antara molekul yang berbeda konsentrasinya, yaitu dari tempat yang berkonsentrasi tinggi ke tempat yang berkonsentrasi rendah. Nah, alat-alat dan bahan yang kita gunakan pada praktikum difusi, yang pertama ada 4 buah wadah yang sudah berisi air dengan volume yang sama. Lalu ada garam kasar yang kita gunakan. Lalu ada pewarna makanan. Dan terakhir ada stopwatch untuk menghitung waktu yang dibutuhkan. Oke, di sini akan dibagi menjadi 2. Yang pertama, yang ini untuk garam dan yang ini untuk pewarna makanan. Oke, baik. Yang pertama untuk air dan pewarna makanan. Pertama kita siapkan dulu dua buah wadah yang berisi air dengan volume yang sama, supaya waktu penghitungannya, waktu pelarutannya juga sama. Lalu yang kedua, kita akan meneteskan pewarna makanan pada 2 wadah ini, tapi satu wadah akan diaduk dan satu lagi tidak. Kita akan melihat berapa lama untuk kedua wadah ini untuk melarutkan warna makanan. Oke, kita hitung ya. Dan kita bikin stopwatch-nya. Gimana ini caranya nih? Oke, kita hitung mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Ini juga 3. 1, 2, 3. Nah, wadah pertama akan kita aduk, sementara yang ini tidak. Cepat ya. Untuk wadah pertama dibutuhkan waktu sekitar 22 detik tadi, kurang lebih. Dan wadah 2 masih belum terlarut. Kita akan nunggu sampai benar-benar terlarut. Oke, baik. Kayaknya ini udah terlarut ya kemarin. Oke, berarti waktu yang dibutuhkan ialah sekitar 12 menit 38 detik. Baiklah, untuk percobaan difusi yang kedua, kita menggunakan garam kasar dan air. Di sini yang pertama yang harus kita siapin ialah 2 buah wadah yang sudah berisi air dengan volume yang sama. Lalu garam kasar, set, stopwatch, dan alat pengaduk bagi terserah. Jadi salah satu wadah akan kita aduk dan yang satunya lagi tidak bakal kita aduk. Kita akan tunggu berapa lama dia akan larut. Jadi oke, mari kita mulai. Oke, kita akan aja bercepat. Untuk yang pertama, ini untuk yang kedua. Oke, yang pertama kita aduk ya, aduk sampai larut.
Berarti dibutuhkan waktu sekitar 1 menit 17 detik untuk melarutkan garam yang kita aduk dalam sebuah wadah. Lalu selanjutnya kita akan menunggu wadah yang tidak kita kocok, yang tidak kita aduk. Oke, baik, kelihatannya sudah larut semua ya garamnya, garam basahnya. Ini sudah larut dalam air. Berarti dibutuhkan waktu sekitar 3 menit 49 detik atau 3 menit 50 detik. Oke, sekian kesimpulan dari praktikum yang pertama ini. Oke, baiklah, kita masuk ke yang kedua, yaitu tentang osmosis. Osmosis adalah proses difusi pada organisme hidup di mana molekul yang berdifusi harus menerobos pori-pori membran plasma. Pada umumnya, membran pada organisme hidup bersifat semi-permeabel, yang berarti hanya molekul tertentu yang dapat melewati. Cairan sel biasanya bersifat hipertonik dan cairan di luar sel bersifat hipotonik, sehingga air akan mengalir masuk ke dalam sel sampai antara kedua cairan hipotonik. Oke, alat-alat yang kita gunakan pada praktikum tentang osmosis ini, yang pertama ada penggaris, mengukur, ada pewarna makanan, ada kentang, ada wadah, ada tisu gigi, gula, dan ada air hangat. Oke, kita masuk yang pertama. Langkah pertama, kita masukkan air hangat ke dalam wadah. Banyak tapi terendam. Kita sebanyak ya. Oke. Lalu masukkan air hangat ini ke dalam gula dan pewarna makanan. Oke, setelah itu kita aduk. Ini cairan yang kita gunakan ya. Lalu langkah kedua, kita siapkan air dalam wadah ini. Lalu kita potong bagian atas dan bagian bawah kentang. Oke, potong ya. Atas kira-kira seperti ini. Lalu setelah itu kita buat lubang di tengah-tengah bagian atas kentang dengan diameter 1 cm dan kedalaman 2 cm. Kira-kira seperti ini. Lalu setelah itu kita masukkan ini ke atas, ke dalam wadah. Lalu kita tuangkan cairan biru di dalam kentangnya. Tuangin gue. Jangan sampai tumpah ya.
Baik, kita akan menunggu mengecek setiap 5 menit sekali berapa kedalaman air yang ada di tengah-tengah kentang ini. Baik teman-teman, ini sudah jam 22.08. Berarti ini 5 menit pertama ya. Kita akan ngecek kedalaman pada larutan yang ada di dalam kentang. Oke, bisa lihat teman-teman, ini sekitar 1,8, berarti kurang 0,2 cm. Oke, ini untuk yang pertama ya. Kita akan tunggu 5 menit berikutnya. Berarti kita akan cek di pukul 22.14. Oke. Baik teman-teman, sekarang sudah jam 22.14. Berarti ini 5 menit yang kedua. Kita akan mengecek kembali. Oke, untuk hasil yang kedua sekitar 1,5. Oke, kita akan nunggu yang 5 menit berikutnya. Berarti sekitar pukul 22.20. Oke, teman-teman, kita sudah masuk jam 22.20. Ini berarti yang ketiga ya. Kita mari kita ukur. Sekarang 1,3 ya, saya lihat 1,3. Oke, berarti untuk yang ketiga 1,3. Kita akan nunggu sekarang jam 22.21, berarti berikutnya jam 22.26. Oke teman-teman, sekarang udah jam 22.26. Berarti ini yang ketiga kali ya. Yang keempat ya, yang terakhir berarti atau yang keempat kali ya. Dan di sini sudah nampak jelas ya, airnya sudah semakin surut yang terdapat di dalam kentang. Sudah tidak full lagi seperti yang pertama tadi. Lihat ya, kita akan ukur. Kita ukur sekitar 1,1 atau 1 cm. Yang keempat ini turun sekitar 0,2 cm lagi. Jadi dari yang pertama sampai yang keempat tetap penyusutan terjadi sekitar 1 cm.
Baiklah teman-teman, kita akan masuk ke bagian ketiga, yaitu tentang plasmolisis. Plasmolisis adalah apabila suatu sel tumbuhan diletakkan dari larutan yang hipertonis terhadap sitoplasma, maka air dalam sel akan berdifusi keluar sehingga sitoplasma mengkerut dan terlepas dari dinding sel. Nah, alat dan bahan yang kita gunakan pada plasmolisis ini, yang pertama ada silet yang digunakan nanti untuk mengupas bawangnya. Yang kedua ada penggaris untuk mengukur sampel kita nanti. Ketiga ada sendok untuk menakar garam yang akan kita pakai. Ada wadah, lalu ada garam. Oke, kita masuk yang pertama. Untuk pertama kita kupas bawang hingga menjadi bersih. Seperti ini. Nah, sekarang bawang sudah bersih. Langkah berikutnya kita akan mengupas bawang, lalu mengambil 3 lapisan pertama pada kulit bawang untuk kita jadikan sampel. Berarti kita akan dapat 3 sampel dari lapisan kulit bawang. Dan mengupasnya jangan terlalu besar, tetapi juga jangan terlalu kecil. Oke. Oke, jadi sini kita sudah mendapatkan 3 sampel. Ini sampel yang pertama, ini sampel yang kedua, dan ini sampel yang ketiga. Lalu langkah berikutnya kita akan mengukur panjang dan lebar masing-masing sampel. Oke, untuk sampel pertama kita mendapatkan panjangnya 2,2 cm dan lebarnya 1,4 cm, 2,2 dan 1,4. Lalu untuk sampel yang kedua kita mendapat panjangnya 2 cm dan lebarnya 1,3 cm. Lalu untuk sampel yang ketiga yang lebih kecil lagi, kita mendapat lebarnya sekitar 1,8 cm, lebar 1,8 dan panjangnya 2 cm. Jadi karena ini melengkung, tampaknya lebih besar ya. Oke, baiklah. Baiklah, langkah berikutnya ialah kita akan melarutkan 1 sendok garam, dan 2 sendok air. Sampel 1, 2, dan 3 tadi akan kita masukkan ke dalam wadah uji coba. Ini untuk sampel 1, ini untuk sampel 2, dan ini untuk sampel 3. Kita tenggelamkan ya. Oke, begini kira-kira. Baik, berikutnya kita akan menunggu selama 3 jam dan melihat perubahan yang terjadi. Sekarang pukul 22.40, berarti nanti sekitar pukul 1:40 malam. 1:40 pagi ya, kita akan cek. Oke. Baik teman-teman semua, sudah 3 jam kita merendam larutan bawang. Dan jika diperhatikan baik-baik, kita bisa melihat kayak ada cairan hijau-hijau gitu.
keluar dari kulit bawang. Ini tidak sebagai bahwa ada caranya keluar. Coba di bawah. Nah, sekarang sudah menunjukkan pukul 1.40 ya teman-teman. Meski pas 3 jam kita sudah menunggu bawang dimasak. Baik, maka berikutnya kita akan mengeluarkan bawang. Lihat ya, dari segi bentuknya saja sudah lebih susut daripada yang pertama tadi. Dan lalu bagaimana dengan ukurannya? Sampel pertama, panjangnya jadi 1,8 cm dan lebarnya menjadi 1 cm. Ini untuk sampel pertama. Lalu untuk sampel kedua, panjangnya menjadi 1,5 cm dan lebarnya menjadi 1,3 cm. Lalu untuk yang ketiga, panjangnya menjadi 1,7 cm dan lebarnya menjadi 1,2 cm. Nah, begitulah hasil dari praktikum tentang plasmologi. Oke, baik, untuk praktikum yang keempat kita akan menguji tentang diplamolisis. Diplamolisis adalah apabila sel tumbuhan kemudian dimasukkan ke dalam cairan yang hipotonis, maka air akan masuk ke dalam sel dan sitoplasma kembali akan mengembang. Nah, bahan-bahan yang kita gunakan di sini, yang pertama ada wadah yang sudah berisikan air, lalu ada sampel dari plasmolisi tadi berupa bawang sudah mengkerut, dan kita membutuhkan pinset untuk memindah-mindahkannya. Nah, langkah kerjanya sederhana. Kita tinggal masukkan bawang ke dalam air. Ini untuk sampel pertama, ini untuk sampel kedua, dan ini untuk sampel ketiga. Masukkan ya, biar lebih rapi. Oke, baik, kira-kira seperti ini. Nah, berikutnya kita akan menunggu kembali selama 3 jam untuk melihat perubahan yang terjadi. Sekarang pukul 1:45, berarti nanti kita cek kembali pada pukul 4:45. Oke, baik teman-teman, ini sudah sekitar 3 jam lebih ya kita tunggu bawangnya sini sudah berubah warna menjadi putih. Oke, baiklah, kita akan keluarkan. Lalu kita akan ukur kembali ukuran bawangnya. Apakah dia kembali ke ukuran semula atau tidak? Untuk sampel yang pertama. Ini untuk sampel yang kedua. Dan ini sampel yang kedua. Dari masing-masing bawang.
yaitu 2,2 dan lebarnya 1,2. Ini untuk sampel yang pertama. Lalu untuk sampel yang kedua, panjangnya menjadi 2 cm dan lebarnya menjadi 1,4 cm. Yang ketiga, panjangnya menjadi 2 cm dan lebarnya menjadi 1,5 cm. Nah, itulah hasil dari percobaan taman kita. Ini adalah alat dan bahan yang kita gunakan untuk melakukan praktikum fotosintesis. Nah, di sini ada pewarna makanan, ada gunting, ada kertas timah atau aluminium foil, ada wadah yang sudah berisi air, dan juga ada bunga atau ada daun yang akan kita tutupin dengan aluminium foil. Baiklah, untuk fotosintesis yang pertama kali yang harus kita lakukan ialah mempersiapkan kertas timah dan dipotong menjadi seperti ini. Oke, lalu berikutnya kita akan menggunakan daun pohon. Nah, daun pohon yang kita gunakan pada ini ialah daun pohon mangga. Nah, berikutnya kita membagi daun ini menjadi 3 bagian. Jadi kalau misalnya kita bagi ada 3 bagian seperti ini ya. Di sini ada bagian pangkal, ada yang bagian tengah, dan ada bagian ujung. Nah, yang bagian tengah inilah yang akan kita tutupi dengan aluminium foil. Caranya seperti ini. Kalau sudah selesai, kita tutup pakai selotip seperti ini. Oke, baik, hasilnya kira-kira seperti ini ya. Setelah itu kita diamkan di tempat yang terang, yang terkena cahaya matahari. Lalu kita diamkan selama 2 hari. Baiklah, ini sudah hari kedua. Yang kita harus siapkan berikutnya ialah larutan JKJ. Karena kita praktikum online tidak menggunakan larutan JKJ, maka diganti dengan pewarna makanan yang dicampurkan dengan air. Yang harus kita siapkan pertama kali ialah wadah yang sudah berisi air. Lalu kita akan menuangkan pewarna makanan ini ke dalam sini. Nah, seperti ini ya. 5 tetes saja. 5. Oke, lalu ini kita aduk. Nah, sudah biru ya. Oke, baiklah teman-teman, ini sudah 2 hari kurang lebih. Kita akan mencabut daun ini lalu memotongnya menjadi 3 bagian. Baiklah, langkah berikutnya ialah kita akan memotong bunga ini menjadi 3 bagian. Jadi 3 bagian. Lalu kita akan merendamnya ke dalam larutan pewarna makanan ini. Caranya seperti ini ya. Ini ialah bagian atas, ini adalah bagian
pangkal dan bagian tengah. Kita sudah dapat 3 bagian ya. Berikutnya kita akan masukkannya ke dalam warna makanan ini. Ini bisa dilepaskan ya. Lalu kita diamkan beberapa saat. Baik, setelah itu kita akan mengangkat bagian bunga yang sudah kita potong-potong ini, yang sudah kita celupkan ini, lalu memindahkannya ke dalam wadah. Gunakan pinset atau pencapit atau apapun terserah supaya tangan kita tidak kotor. Ya. Ini adalah bagian pangkal daun. Ini adalah bagian tengah daun, dan ini adalah bagian ujung daun. Nah, itu sudah dapat ya. Oke. Nah, yang terakhir ialah untuk transformasi. Alat dan bahan yang kita butuhkan ialah pertama ada alang-alang, ada batang bayam, warna makanan, dan wadah yang sudah berisi air. Nah, untuk alang-alang sendiri kita menggunakan wadah yang berisi air dengan ketinggian kurang lebih 20 cm. Dan ini untuk batang bayamnya. Untuk alang-alang, cara kerjanya, pertama kita siapin dulu air wadah yang sudah berisi air dengan ketinggian kurang lebih 20 cm dan alang-alang. Nah, untuk langkah kedua, kita akan menenggelamkan alang-alang ini, celupkan ke dalam wadah tersebut. Lalu kita akan menunggu daun alang-alang hingga kerucut. Nah, kita akan melihat waktunya ya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan alang-alang untuk mengkerucut. Sekarang bisa teman-teman lihat ialah jam 16.24. Nanti akan kita cek lagi. Nah ya teman-teman, kita akan mengecek hasil dari alang-alang yang semalam. Sekarang sudah pukul 1:03 jam 10:03 pagi. Semalam kita masukkan pukul 4 sore dan sekarang baru bisa kita lihat kalau alang-alangnya ini sudah mengucup rapat. Berarti sekitar 1 malam lebih dibutuhkan alang-alang untuk mengucup. Dan begitulah hasil dari percobaan transportasi. Nah, untuk bayamnya yang pertama kita harus siapkan dulu wadah yang berisi air. Lalu yang kedua ialah pewarna makanan dan yang ketiga batang bayam. Kita di sini hanya menggunakan batang ya, tidak memakai akar. Begitu juga dengan yang alang-alang tadi. Nah, untuk langkah kerjanya, pertama kita harus meneteskan warna makanan ke dalam air hingga berwarna pekat, sekitar 5-7 tetes kurang lebih. 4, 5, 6, 7. Nah, lalu kita aduk ya. Kita aduk hingga warnanya pekat. Kurang ya, kita tambah lagi 2 tetes lagi. 10 tetes. Oke, hingga warnanya pekat seperti ini. Lalu berikutnya, seperti yang kita lakukan pada alang-alang tadi, kita celupkan batang bayam ini. Kurang lebih seperti itu. Baiklah, kita akan menunggu
selama 15-30 menit. Nah, sekarang pukul 16.28. Berarti nanti kita cek lagi sekitar pukul 17.00. Oke, baiklah. Baiklah teman-teman semua. Ini sudah menunjukkan waktu 16.58, sudah hampir 30 menit. Nah, langkah berikutnya harus kita lakukan ialah kita angkat batang bayamnya. Ya, kita angkat. Lalu akan kita belah menjadi dua. Belah menjadi dua seperti ini ya teman-teman. Nah, ini hasilnya. Oke, begitu pikiran.